Hai, senang sekali ketemu lagi di ibadah online Kiski Bersama Kakak Meli. dan Kakak Monika. Apa kabar semuanya hari ini? Pastinya Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Oleh. adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat penyertaan 1 minggu sehingga kami boleh berkumpul lagi pada saat ini. Bapa yang baik, kami akan memulai ibadah kami. Tuhan Yesus berkati kami, ibadah kami dari awal sampai akhir. Tuhan berkati, berikan kami hati untuk memuji dan menyembah Tuhan. Berkati ibadah kami, dalam nama Yesus kami siap memuji Tuhan. Haleluya, amin. Adik-adik, mari kita memuji Tuhan sama-sama. Kita angkat suara kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmatnya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri, jalan yang penuh damai sejahtera senantiasa. Adik-adik, kita mulai dari awal ya, sama-sama. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmatnya, lebih berharga dari emas, perak, dan
baik Tuhan buat kami. Engkau Allah yang luar biasa Tuhan, yang boleh hidup dan bertata di hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya,
Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap kawannya itu. Katanya, "Bayar hutangmu." Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan." Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Yakobus 2 ayat 8b. Yakobus 2 ayat 8b. Kasihilah sesamamu manusia Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. seperti dirimu sendiri. Kamu berbuat baik. Kamu berbuat baik. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita teman-teman, jadi ini kita mau hafal Yakobus buat kudus Yakobus 2 dua ayat angka 8b. 8b. Kasihilah Kasihilah sesamamu sesamamu manusia manusia seperti seperti dirimu sendiri. sendiri. Kamu Kamu berbuat baik. berbuat baik. Terima Terima kasih. Yesus memberkati. Dadah. Yakobus 2 ayat 8b bunyinya, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kamu berbuat baik. Terima kasih. God bless you. Bye. Yakobus 2 ayat 8 bagian B. Bunyinya, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kamu berbuat baik. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Salam. Yakobus 2 ayat 8b bunyinya, Kasihilah sesamamu manusia, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. seperti dirimu sendiri. Kamu berbuat baik. Kamu berbuat baik. Amin. Saya mau menghafal ayat minggu lalu. Yakobus 2 ayat 8b. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kamu Kamu berbuat baik. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Shalom. Yakobus 2 ayat 8b bunyinya, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kamu berbuat baik. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tonton
jelas minggu lalu. Nah, terdapat dari Yakobus 2 ayat 8 bunyinya, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kamu berbuat baik. Makasih, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, saya akan menghafalkan ayat terpadat minggu lalu. Terang kitab Yakobus 2 ayat 8b bunyinya, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kamu berbuat baik. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya akan menghafalkan ayat minggu lalu. Yakobus 2 ayat 8b bunyinya, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kamu berbuat baik. Kasih. Teman-teman, kali ini saya akan menghafalkan ayat hafalan minggu lalu yang terletak di Yakobus 2 ayat 8 bagian B. Bunyinya, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Berbuat baik. Oke teman-teman, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Teman-teman, sekarang saya mau menghafalkan ayat minggu lalu terdapat dari Yakobus 2 ayat 8 bagian B. 8 bagian B. Bunyinya, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kamu berbuat baik. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, hari ini kita sudah sama-sama melihat cerita firman Tuhan. Nah, dalam cerita tadi kita melihat ada seorang hamba yang meminjam uang atau berhutang kepada raja. Ketika tiba saatnya untuk membayar uang tersebut, hamba ini belum memiliki uang yang cukup. Akhirnya ketika raja mendengar hal itu, dia sangat marah dan dia memanggil pengawalnya untuk menangkap hamba ini bersama dengan anaknya dan istrinya untuk dijual. Dan hamba ini sangat takut dan dia sedih karena dia mau dijual bersama dengan anaknya. Akhirnya dia memohon kepada raja untuk raja mengampuni dia dan memberikan dia kesempatan. Nah, akhirnya raja tergerak hatinya dan dia mengampuni hamba ini, bahkan dia menghapus semua hutang hamba ini. Dan hamba ini sangat senang dan dia berterima kasih kepada raja dan dia kembali dengan hati yang sangat gembira. Ketika hamba itu pulang, di dalam perjalanannya dia bertemu dengan temannya. Lalu dia mengingat bahwa temannya ini pernah meminjam uang dan belum membayar. Namun hamba itu berkata kepada temannya, "Hei, bayar utangmu." Lalu temannya berkata, Maaf, berikan saya waktu." Tapi hamba itu tidak mau mengampuni, bahkan hamba itu marah. Lalu hamba itu memanggil orang untuk menangkap temannya, lalu memasukkan ke dalam penjara. Nah, adik-adik, apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Kita belajar untuk mengampuni. Kita tidak boleh sama seperti hamba yang ada di dalam cerita tadi. Dia sudah mendapatkan pengampunan dari raja, tetapi dia sendiri tidak mau mengampuni sesamanya. Sama seperti kehidupan kita adik-adik, kita adalah orang-orang yang berdosa. Tetapi Tuhan Yesus datang ke dunia, bahkan Tuhan Yesus mau mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita dan memberikan kita pengampunan. Ayat hafalan kita minggu ini terdapat di dalam Efesus pasal 4 ayat 32. Bunyinya,
tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jangan lupa dihafalkan dan kirim di nomor di bawah ini. Paling lambat hari Kamis. Nah, adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita akan berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan buat hari ini. Terima kasih kami sudah beribadah bersama-sama, kami sudah memuji Tuhan bersama-sama, bahkan kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kami berdoa biar firman Tuhan yang kami dengarkan pada hari ini Tuhan, kami boleh Tuhan melakukan dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur Tuhan buat pengorbanan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan rela datang ke dunia ini, bahkan rela mati di atas kayu salib untuk mengampuni setiap dosa-dosa kami. Dan kami bersyukur karena kami punya Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Dan kami sebagai anak-anak Tuhan, kami terus mau belajar Tuhan untuk mengampuni buat orang-orang yang melakukan kesalahan kepada kami. Ajarkan kami Tuhan untuk kami selalu memiliki hati yang mau mengampuni ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati kami, berkati juga kedua orang tua kami Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan, lindungi mereka Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan berkati. Dan biarlah orang tua kami senantiasa dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang minggu ini. Tuhan pimpin, Tuhan pelihara kehidupan kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.